Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Selamat datang di channel YouTube kami HMJ MBI IAIN Ponorogo. Berpikir dengan rasa, bergerak sepenuh jiwa. Pada segmen kali ini, aku Azulma dan teman aku Zia. Kita akan bahas seputar HMJ MBI. Di segmen kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget loh, Kak. Oke, siapa nih Kak? Kayaknya luar biasa nih tamunya. Ya, jadi tamu kita kali ini tuh spesial banget. Dia udah ganteng, keren, bijaksana. Pokoknya tuh terkenal banget nih. Pokoknya dia terkenal lebih dari artis-artis tuh. Keren banget kan? Oke. Langsung aja nih Kak, kayaknya pada penasaran nih siapa bintang tamunya. Oke, langsung aja kita sambut Ketua Umum HMJ MBI IAIN Ponorogo, Karangani Bagus Wijaya. Oke sobat MPI yang ada di rumah, alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan kita di channel HMJ MPI tentunya. Sebelumnya hiperbola kalian sangat bagus loh tadi. Kok berlebihan sekali loh. Padahal cuma manusia biasa gitu aja loh. Bagi kami kan itu keren banget ya. Sebagai Panutan, tuntunan buat teman-teman di jurusan manajemen pendidikan Islam tentunya. Semoga bismillah. Gimana kabarnya Kak Rama? Alhamdulillah bingung dengan tugas-tugasnya ini. Banyak sekali tugas. Ya ginilah, tanggung jawab itu harus disinkronkan antara perkuliahan juga organisasi juga. Yaitu yang kesulitannya di situ, mensinkronkan antara organisasi dan juga perkuliahan. Oke, alhamdulillah. Semoga untuk selanjutnya Kak Rama ini bisa terus aktif dan juga terus di bawah lindungannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk sahabat MPI yang ada di rumah sekarang yang sedang menyaksikan, semoga tetap juga sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Dan jangan lupa kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Oke, jadi gini Kak Rama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar HMJ. Jadi menurut Kak Rama sendiri HMJ itu seperti apa? Terus fungsi dan tujuannya tuh apa sih di HMJ? Oke, sebelumnya pasti mahasiswa baru tentunya teman-teman MPI kita pada masuk pada tahun 2020 ini pasti bertanya-tanya, HMJ itu apa sih? Lalu gunanya untuk kita ikut HMJ itu apa? Terus feedback ke mereka itu apa di HMJ? Pasti mereka akan bertanya-tanya seputar hal tersebut. Saya akan jelaskan bahwa HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, itu adalah sebuah organisasi intra yang dimana dia terjun pada jurusan, ya, yang dimana dia dibuat itu di bawah naungan RM IAIN Ponorogo. Dan fungsinya untuk apa HMJ itu? HMJ itu berfungsi untuk sebagai pertama itu sebagai wadah aspirasi Kak, sebagai wadah aspirasi dari seluruh mahasiswa MPI. Jadi kalau ada mahasiswa MPI ingin mengutarakan aspirasi, misal kita mau ke kegiatan ini, kita mau kegiatan ini, lah itu ada di divisi, salah satu divisi dari HMJ yang mengkoordinir dari aspirasi tersebut, sehingga apapun masukan, saran, aspirasi mereka itu HMJ sendiri yang akan menjalankan, yang akan mengeksekusi sendiri dari apa yang mereka inginkan gitu. Mungkin jika teman-teman di rumah ingin mengaspirasikan sesuatu, bisalah nanti ke HMJ. Ingin dibuatkan kegiatan seperti apa, bisa ngomong ke HMJ, nanti dikoordinir sama perdevisnya itu gitu. Oke, jadi HMJ itu singkatnya itu sebagai tempat untuk menampung semua aspirasi dari mahasiswa ya. Nggak hanya itu sih Kak, banyak tugas dan yang harus dilakukan dari HMJ sendiri. Semisal untuk pengembangan keintelektualan dan sebagainya, terus mengkoordinasikan pengembangan minat dan bakat dari mahasiswa MPI sendiri. Yang saya pernah alami itu Kak, saya dulu waktu jadi maba itu punya bakat gitu, tapi bingung mau dikemanakan bakat ini. Jadi nggak ada yang mengakomodasi dari bakat tersebut. Bingung, ini aku punya bakat begini tapi mau saya kemana, arahnya kemana, kebingung. Nah, di situ peran HMJ juga ada. Nanti ada divisi lah yang menaungi di situ gitu. Berarti
nanti juga bisa untuk wadah di dalam pengembangan bakatnya mahasiswa ya Kak ya. Wah, luar biasa ini ya Kak ya. Ya, keren banget ya ampun. Oke, nih Kak, Kakak kan sebagai ketua umum HMJ MPI ini, sebelum menjadi ketua umum, apa sih yang menjadi motivasi Kakak sehingga bisa mencalonkan diri di ketua HMJ ini Kak? Bisa dipaparkan dan mungkin bisa jadi motivasi untuk mahasiswa yang di periode baru. selanjutnya gitu. Sebelumnya emang udah bawaan dari lahir ya, mungkin seneng banget akan organisasi gitu loh. Itu saya mulai organisasi itu mungkin dari MTS, itu saya yang bisa membuat saya public speaking di depan, berani tampil ke depan, nggak tahu malu di depan gitu. Itu pertama itu organisasi pramuka. Itu saya tuh sangat aktif banget di salah satu sekolah MTS dulu, itu tempatnya MTSN 1 Ndelopo. Itu saya juga ikut pramuka di situ ya. Saya menemukan bakat saya, keterampilan saya public speaking dan berorganisasi yang mulai dari pramuka gitu. Terus naik lagi ke MA itu di Pondok Pesantren Al Jaya di Dagangan, itu juga aktif di pramuka, dan sekarang di IAIN Ponorogo terbawa dalam artian selalu ingin berorganisasi gitu loh. Pada awal masuk saya tuh ingin semua UKM saya masukin. Wow. Tapi ternyata semangatnya ya Kak ya? Tapi ternyata kok ya akut ya. Berat gitu. Ya gitu aja lah. Intinya sudah bawaan dari lahir berorganisasi gitu. Jadi ya ini ada HMJ ini sepertinya seru, dan kan saya ingin berproses, ingin memberikan yang saya bisa gitu untuk HMJ sendiri gitu. Supaya ini kan HMJ kan juga sebagai wadah buat kita untuk belajar, wadah kita untuk mengasah ilmu kita gitu. Seharusnya kita tuh keluar dari zona nyaman, sehingga kita tidak hanya berada di zona nyaman. Mungkin sebagian besar mahasiswa itu orientasinya hanya mungkin kuliah selesai gitu dan sebagainya, sehingga mereka kurang senang dalam berorganisasi. Mungkin orientasi mereka begitu. Tapi beda dengan saya, orientasi saya ya mumpung di kuliahan ini ya, kalau kita berbicara akademik kita sudah dari SD. Berbicara tentang akademik itu sudah dari SD, SMP, SMA itu kan sudah kita ada akademik dan sebagainya lah. Ini mumpung kita di perkuliahan, kalau kita hanya mengejar akademiknya saja itu saya rasa itu kok eman-eman ya, bahasanya nih sia-sia ya. Sia-sia banget gitu loh kuliahnya kalau hanya dimanfaatkan untuk perkuliahan saja. Sedangkan dalam sebuah perkuliahan itu organisasi banyak sekali. Kita bisa mengambil ilmu di dalamnya, kita bisa mengambil relasi teman-teman kita, sehingga cangkupan teman kita tuh nggak hanya pada satu jurusan saja, mungkin bisa di jurusan yang lain atau juga bahkan di luar kampus tuh. Pokoknya banyak banget kalau kita ikut organisasi gitu aja deh. Banyak pengalaman ya pasti. Banyak pengalaman tentunya. Keren banget nih ya Kak Rama. Semoga kita semua bisa termotivasi dari kisah-kisahnya Kak Rama. Terus sebagai ketua HMJ sendiri di MPI itu pasti punya visi misi kan ya. Coba bisa dong dipaparkan apa visi dan misi dari HMJ MPI. Visi ya. Berbicara tentang visi, pasti kita punya visi lah dalam hidup kita, terutama apalagi di HMJ pasti ada misi. Visi saya dalam mengusung HMJ MPI 2020-2021 ini adalah menjadikan himpunan mahasiswa jurusan manajemen pendidikan Islam yang aktif, solutif, dan kontributif dengan berasaskan kekeluargaan, berkualitas unggul, serta menjadikan pribadi yang religius tentunya. Seperti IAIN sendiri kan identik dengan agama Islam yang kita harus jangan lupa lah kita yang beragama Islamnya itu gitu. Dan misinya untuk mewujudkan akan dari visi tersebut, saya mempunyai 4 misi, yaitu pertama, menjadikan wadah aspirasi untuk mahasiswa jurusan MPI yang setelah saya sampaikan tadi, bahwa HMJ kita sebagai wadah aspirasi untuk mahasiswa lain tentunya. Yang kedua yaitu mempererat dan memperkuat solidaritas mahasiswa manajemen pendidikan agama Islam vertikal maupun horizontal. Di sini saya maksud vertikal yaitu antar jurusan, antar angkatan itu kita vertikal, dari kakak tingkat kita, adik kelas kita dan sebagainya. Sedangkan horizontal itu juga ke bagian
sivitas akademika seperti Pak Kajur dan juga dosen-dosen gitu tentunya. Yang ketiga yaitu meningkatkan potensi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik tentunya. Kan saya sudah jelaskan tadi bahwa kalau kita hanya mengejar akademik saja alangkah meruginya kita gitu loh. Kurang tantangan gitu ya. Kurang tantangan kalau hanya akademik saja. Non-akademik juga harus diperkuat, harus dipertajam juga tentunya. Yang terakhir yaitu membudayakan 5S. Apa Kak 5S itu? Coba. Apa ya? Penasaran Kak, aku juga 5S, apa itu? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun tentunya. Oke. Etika. Oke, itu tadi pemaparan visi dan misi Kak Rama. Oke, terus? Selanjutnya karena HMJ sendiri itu kan bentuknya organisasi nih Kak. Bolehlah dipaparkan apa saja yang berkiprah di dalamnya itu bentuk organisasinya, struktur organisasinya itu ada apa saja. Oke, berbicara tentang struktur HMJ MPI 2020 ini, itu terdiri dari pertama yaitu ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan ada waka dari staf divisi. Itu divisinya kita itu ada 4 divisi gitu. Boleh disebutkan Kak apa aja divisinya? Dari HMJ 2020, HMJ MPI sendiri itu saya sendiri itu mengusung 4 divisi. Divisi pertama yaitu pengembangan keintelektualan, yang kedua yaitu pengembangan minat dan bakat, yang ketiga adalah divisi keagamaan, yang 4 adalah divisi Jarkominfo, jaringan komunikasi dan informasi. Nah, keempat ini mempunyai tugas dan fungsi sendiri, punya tupoksi sendiri, yaitu pertama yaitu divisi keintelektualan, di mana divisi keintelektualan ini terjun untuk menciptakan iklim intelektualitas dari mahasiswa MP sendiri, dari seperti mengadakan diskusi literasi, mengadakan suatu hal pokoknya yang berhubungan di ranah keilmuan, itu dari divisi pengembangan keintelektualan sendiri itu yang menaunginya. Terus dari pengembangan minat dan bakat ya, dari minat dan bakat dari mahasiswa keseluruhan itu dia mau mengembangkan minat dan bakat seperti apa. Terutama kan di jurusan kita yang MPI itu identiknya dari jurusan MPI itu kan debat dan karya tulis ilmiah dan penulisan esai lah itu. Mungkin itu yang dapat dikembangkan dari PMB sendiri, yang dimana nanti setelah mahasiswa itu dia sudah terbackup sama PMB itu nanti akan disalurkan untuk lomba-lomba di luar kampus ataupun di intra kampus sendiri, tentunya untuk mengharumkan nama MPI dan IAIN Ponorogo sendiri. Dan untuk yang divisi keagamaan ya kita tidak boleh lupa akan agama kita, agama Islam. Percuma kalau kita terjunnya hanya memfokuskan kepada keintelektualan saja, hanya memfokuskan pengembangan diri, tapi sedangkan pengembangan ke dalam artian dalam konteks agama itu tidak ada sama sekali, nol. Apalagi kita berada di IAIN yang notabene adalah agama Islam. Nah, saya di sini mengusung divisi keagamaan supaya kita tetap di jalan yang diridhoi Allah dan diberkahi gitu Pak. Nah, selanjutnya itu jaringan komunikasi dan informasi, di mana jaringan ini mungkin yang sangat penting ya dalam divisi ini. Karena apa ya, suasana pandemik seperti ini tentunya kita harus aktifnya itu kalau di dunia nyata kan terhalang, seperti social distancing dan kalau jaga jarak, dan pokoknya nggak boleh kumpul-kumpul kita dalam suatu organisasi, dalam satu tempat gitu lah. Ini peran dari Jarkominfo sendiri, di mana dia untuk bisa membuat kegiatan yang dibungkus secara virtual sehingga pencegahan COVID ini terhalang gitu loh, terhambat gitu, dan juga tidak menghalangi aktivitas dan kreativitas dari HMJ kita sendiri. Jadi mungkin saya bilang divisi Jarkominfo ini yang paling sibuk lah intinya gitu, yang selalu wirawiri dalam proker dan sebagainya untuk diaktualisasikan ke virtual gitu. Baik, luar biasa ya. Luar biasa banget divisi. Di setiap divisi ini harus benar-benar berkolaborasi ya, Pak ya. Kolaborasi ya untuk menciptakan sebuah ide-ide baru, terus imajinasi yang baru lagi. Ada beberapa pertanyaan dari netizen buat Bapak Ketua HMJ MPI. Mari kita lanjut saja. Jangan lama-lama,
Mbak Azulma, Mbak Zia. Saya sudah penasaran. A few moments later. Oke Pak Ketum, terakhir sebelum kita menutup segmen kita pada kesempatan kali ini, kita sebenarnya udah nampung pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kita udah bikin Q&A di Instagram, kita udah upload dan kita udah ada beberapa ini Yang ya masuk. pertanyaan yang masuk, dan ini juga udah filter pertanyaan tersebut buat ditanyain secara langsung kepada kakak. Apa aja sih Kak pertanyaannya? Bisa dilihat nggak? Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, apa alasan Kak Rama memilih jurusan MPI IAIN Ponorogo ini? Wah, ini pengalaman pribadi ya ini. Berbicara kenapa kok milih MPI, sebenarnya saya tuh nggak niat di MPI. Sebenarnya tuh saya niatnya tuh di PAI, Pendidikan Anak, Pendidikan Agama Islam, maaf ya. Nah, itu kan setelah saya lihat, ini kan sepertinya saya lihat daftarnya itu seperti udah umum gitu, sudah terlalu mainstream kalau PAI lah. Itu guru saya itu memberitahu saya bahwa coba di MPI itu jadi kepala sekolah. Wow. Embel-embel kepala sekolah itu. Ini sepertinya bagus ini jadi kepala sekolah gitu kan. Kan kita lihat di sekolah itu kan kepala sekolah hanya mondar-mandir keluar itu kan. Sepertinya kok enak gini, Bos. Langsung saya punya pikiran, langsung MPI gitu. Kan dari katanya MPI manajemen itu udah keren banget lah intinya gitu. Gitu saya pilih MPI gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya apa nih Kak? Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, harus dijawab cepat loh ya. Apa ini ya? Iya atau tidak ini pertanyaannya? Jadi bisa? Tidak, harus ya atau tidak. Oke. Kak Rama selama ini menjabat sebagai ketua umum HMJMP ini sudah punya pacar atau tidak? Woi. Jawab cepat, iya atau tidak? 1, 2, 3. Belum. Belum itu. Tidak punya. Oh, berarti jomblo nih ya? Bukan jomblo, single. Beda jomblo sama single Kalau beda. jomblo itu nasib gitu ya. Kalau single tuh prinsip. Prinsip. Gila. Nggak terasa kita udah di penghujung acara dan terima kasih. Tadi sebagai penutupnya ya. Yes, sebagai penutup kita pada segmen kita kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman karena udah menyaksikan video kita. Dan yang sudah membantu untuk mengisi Q&A kita. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, jangan lupa untuk Like, comment, subscribe, dan share video kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.